Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang, sore, dan malam bagi yang mendengarkan ya. Ini saya menyanggupi untuk menjawab, semoga suara saya terdengar ya, menyanggupi untuk menjawab question and answer atau sesi diskusi yang belum sempat dilaksanakan di kelas. Oke, terima kasih kepada kelompok terakhir ya ini, kalau tidak salah. Sebentar kita cek kelompok terakhir yang sudah merespon beberapa pertanyaan, yaitu ada Desi, Salsa, Zarifa, dan juga Ervina. Oke, baik. Langsung saja saya akan menanggapi supaya cepat ya. Di sini pertanyaannya adalah sebentar, screen yang mengganggu ya. Jelaskan maksud dari prinsip saling kenal dalam asuransi syariah. Baik. Maksud dari saling kenal, jadi seluruh prinsip ekonomi syariah itu tidak mengarah kepada debitur kreditur yang meminjam, yang berhutang, yang memiliki pinjaman tanggungan, lebih kepada keberlangsungan berikutnya. Misalkan di dalam transaksi bisnis, harapan kita adalah bukan sekali saja mendapat pinjaman kemudian selesai, tapi bagaimana ukhuwah Islamiyah itu dapat tercipta, yaitu misalkan dalam asuransi syariah adalah kita berniat bersama-sama untuk tolong menolong atau akata baru namanya ya, jika kalian pernah belajar tentang asuransi syariah, kita berkomitmen saling tolong menolong dalam hal meringankan beban bagi mereka yang mendapatkan musibah. Jadi niat membayar premi bahasanya atau membayarkan dana tabaruk itu bukan untuk wah saya sudah bayar terus saya dapat apa, bukan, tapi bagaimana kita saling percaya bahwasanya menyisihkan harta atau menyisihkan sejumlah dana ini jika nanti terkumpul, yaitu pool of fund, yang mereka terkena musibah dapat dibiayai, dapat diringankan bebannya dengan apa yang sudah dikumpulkan bersama. Bukan berpikir bagaimana, oh saya sudah membayar premi, saya sudah membayar dana tabaruk, tapi apa keuntungannya bagi saya? Nah, di dalam Islam ada sebuah istilah as-sadaqatu tunfi'ul bala. Jadi, ketika kita niatkan itu saling tolong-menolong, dana itu untuk dana kebajikan, dana untuk tabaruk, untuk saling tolong-menolong, maka kita berharap dengan dana itu, dengan kita membayar, kita terhindar dari bencana. Bukan malah yang terjadi di dalam dunia bisnis atau kenyataannya adalah orang berlomba-lomba merusak propertinya, membakar tokonya, atau menyewa orang merekayasa supaya terjadi pencurian supaya mendapatkan dana asuransi. Nah, itu bedanya. Jadi saling kenal adalah supaya kita saling tahu karakteristiknya. Karena apa? Keberlanjutan ukhuwah Islamiyah lah yang menjadi prinsip dalam berasuransi syariah atau tolong menolong tersebut ya. Saya rasa semoga cukup, Bianca. Saya rasa Bianca tulisannya bukan ini, ada lagi Vinka yang tulisannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, oke, jika dana tabaruk habis. Nah, em, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika kita komitmen untuk membayar tabaruk, harusnya yang perlu kita sadari bukannya bagaimana kita mendapatkan dana itu balik bagi kita. Tidak. Tidak seperti itu, Gracia. Jika Gracia pernah tahu, kita setiap kali membawa surat izin mengemudi, kita masuk tol, kita naik pesawat, kita naik kendaraan umum, itu ada premi, ada biaya yang dikeluarkan, yang dibebankan ke kita, yang mana kita tidak pernah merasakan dana itu sebagai beban, sebagai biaya. Kenapa? Karena jumlahnya sangat kecil. Bayangkan kita pesawat dipotong atau 5.000-nya untuk asuransi, apakah kita keberatan? Tapi jika 5.000 dikali dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan, itu jumlahnya tidak tidak bisa dianggap remeh. Kemudian ketika kita membuat surat izin mengemudi, itu ada sejumlah dana yang sebagiannya dialokasikan untuk eh, dana asuransi kecelakaan, ya kan? Apakah kita berharap kecelakaan kemudian mendapatkan dana itu?
Ya pastinya tidak ya. Jadi jika dana tabaruk itu habis, kemungkinan habisnya sangat kecil. Karena apa? Bayangkan orang di tol, dalam sehari ada 1.000 kendaraan. Setiap ketika membayar, biaya tol, itu dikenakan asuransi misalkan hanya Rp50, Rp100, apakah terasa? Kan tidak. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita ketika di tol ingin mendapatkan dana bantuan tersebut? Kalau ingin berarti harus terjadi kecelakaan, berarti kita ingin celaka. Tidak mungkin kan, secara nalurinya kita tidak ingin celaka kan gitu. Jadi insya Allah dana tabaruk itu tidak akan habis. Habis jika dikorupsi. Tapi jika untuk membayar klaim, saya rasa orang semuanya sepakat tidak ingin celaka. Berarti kalau dana tabaruk habis, semua orang pengen celaka sehingga dana yang terbayarkan habis. Nah, itu konsep dari asuransi syariah ya, atau takaful. Karena konsepnya adalah menghindari resiko. Kita saling tolong-menolong. Masa iya 50% orang yang masuk tol itu kecelakaan? Kan tidak mungkin, pasti jumlahnya kecil, sehingga orang-orang yang melewati tol itu jumlahnya lebih banyak dibanding orang yang naudzubillah kecelakaan. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Adapun moral hazardnya kita belum akan cerita dulu. Oke, saya rasa semoga cukup ya penjelasannya. Kemudian, apakah ada regulasi bagi hasil? Cara membagi hasil IKNB Syariah ya. Untuk aturan regulasi bagi hasil dalam hal pembiayaan di luar perbankan, saya belum banyak mempelajarinya, tapi dari peraturan OJK dan lain sebagainya, saya rasa di sana sudah tertulis. Namun saya pribadi mohon maaf, belum sempat membaca peraturan-peraturan yang updating ya, terus-terusan update. Mungkin zaman dulu ketika saya masih pelajar, saya baca, tapi ketika saya mengajar ini, tidak semua update itu saya ikuti gitu. Jadi hanya beberapa saja ketika membimbing mahasiswa, mereka memberitahukan ada update baru seperti ini ya POJK 2020, 2028. Tapi secara konsep harusnya usaha IKNB Syariah itu ada regulasi bagi hasil di awal usahanya. Ya, jumlahnya berapa? Sesuai kesepakatan, tidak ada jumlah yang pasti. Ada yang contohnya saya membuka deposito di Aladin, di Bank Jago itu nisbah bagi hasil mereka memberikan ke kami sebagai apa namanya penyedia dana pihak ketiga ya bahasanya seperti itu sekitar 70-60% dari keuntungan yang mereka buat. Ada juga yang 25%, ada juga yang 18% dari total. Jadi silahkan nanti dilihat regulasinya, case by case akan memiliki perbedaan seperti itu. Saya rasa karakteristik masing-masing IKNB Syariah, baik itu Pegadaian, kemudian asuransi syariah maupun BPRS dan lain sebagainya, atau koperasi juga ada, itu memiliki kekhasan masing-masing. Oke, saya rasa itu ya, Greg. Oke, ini beberapa skemanya ya. Jika dipelajari banyak nanti skemanya ya. Apa perbedaan pekerjaan guys pada yang syariah dengan konvensional Kak Tracy? Oke, baik. Perbedaannya terletak pada sistem yang dianut. Satu, yang konvensional otomatis menggunakan sistem yang tidak syar'i, yaitu mereka bebas nilai, apapun dihalalkan, apapun dilegalkan bahasanya gitu. IKNB syariah berarti secara sistem harus mengikuti syariah yang terbebas dari maisir, goror, dan riba. Apapun, jika dipelajari lebih lanjut, IKNB Syariah harusnya sudah mengedepankan aspek keberkahan dalam usahanya. Tidak hanya untung rugi dalam duniawi, tapi juga bagaimana konsekuensi bisnis ini tidak memberatkan dalam hari pembalasan atau judgment day atau afterlife, hereafter atau akhirat yang kita bisa ketahui, atau dalam istilah lain mungkin proses reinkarnasi dalam justifikasi dalam pengadilan di hari akhir kelak, di hari penghakiman itu tidak memberatkan gitu. Adapun IKNB konvensional dia tidak sampai berpikir sejauh itu. Jadi dia hanya berpikir bagaimana konsekuensinya, bagaimana untung rugi di dunia. Meskipun hal itu berbuat curang, meskipun itu menyalahi aturan, konvensional tidak mengenal halal haramnya sebuah usaha bisnis. Sehingga apa yang membedakan? Harusnya di KNB Syariah sudah lebih
memikirkan konsekuensi di kehidupan setelah dunia ini. Ketenangan batin seperti itu ya bisa dipahami. Semoga Tracy seperti saya jelaskan di pertemuan terakhir, harusnya hal itu menjadi perhatian dalam IKNB syariah. Sedangkan konvensional tidak mengedepankan etika bahasanya gitu. Karena ekonomi secara umum, etik itu tidak diperhitungkan. Oke, moral itu tidak diperhitungkan sehingga berbuat curang itu sesuatu hal yang bisa dimaklumi atau wajar. Karena apa? Moral hazard kan. Karena memang nafsu atau logika kita bisa dikedepankan. Seperti itu ya Tracy ya, perbedaan ya. Secara umumnya, secara aktuaris otomatis prinsip-prinsip yang diterapkan, pengawasnya itu sedikit lebih ini ada standar-standar yang harus dipenuhi ya. Lebih lebih artinya lebih itu apakah NKNB syariah itu secara kualitas buruk? Ya tidak. Ibaratnya KNB konvensional plus ditambahi beberapa aturan dalam syariah sehingga bisa dikatakan apa yang bertentangan dihindari, apa yang belum diatur, diatur lebih dalam sehingga bisa dikatakan lebih kompleks atau lebih komplit kan gitu ya. Seperti itu untuk pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena kita ada belasan ya. Contoh perhitungan saya rasa untuk Valdi bisa dibuka di masing-masing lembaga keuangan syariah. Di sana mereka memberikan penjelasan secara transparansi karena mereka dituntut untuk menunjukkan bagaimana perhitungannya. Seperti contoh kemarin saya menunjukkan bagi hasil di Bank Jagung. Contoh aja buka Bank Jagung gitu. Bagaimana skema bagi hasilnya. Nah, IKNB coba dibuka di beberapa literasi yang disajikan oleh Bank Indonesia maupun KMKS ya, Komite Ekonomi Syariah Nasional. Itu mereka memiliki beberapa e-book ya yang bisa kalian akses. Bagaimana contoh perhitungannya, bagaimana secara mudah dipahami masyarakat. Karena apa? Ketika kita menggunakan sistem bunga, itu kan sudah jelas gitu. Berapa modal, berapa pinjaman, kemudian hitung-hitungannya menggunakan persentase tanpa melihat aspek real, tanpa melihat berapa keuntungan yang terjadi. Gitu. Seperti itu ya proses perhitungannya, Pak Aldi. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa mencontohkannya secara detail. Semoga menjawab. Oke, kemudian, nah ini ada beberapa ya. Hmm, Saya rasa di akuntansi syariah lebih dibahas lebih detail ya cara-caranya, skemanya. Oke, pertanyaan berikutnya yang keenam yaitu dari Joko. Maksud dari gadis Sarah lebih memudah syaratnya dibanding gadis konvensional seperti apa? Jujur, Joko, mohon maaf saya belum pernah mengalaminya sehingga belum bisa menunjukkan bukti empiris ya dari apakah konvensional itu lebih ribet dibanding syariah karena syariah lebih mudah. Yang saya bisa simpulkan adalah tadi di awal ya menyambung pertama, ketika kita diminta untuk saling tolong menolong, otomatis kita harus saling mengenal. Karena apa? Resikonya lebih besar. Jadi bagaimana itu dimudah ketika kita sudah saling kenal karakteristik masing-masing dari orang yang kita ketahui, maka misalkan Joko ataupun Alfon ataupun Paldi semester ini ketika meminjam buku ke saya lebih longgar. Karena apa? Karena kalian sudah saya kenal selama 1 semester sebelumnya. Beda dengan yang lainnya yang saya belum kenal, saya baru tahu mereka di kelas ini, maka akan lebih mudah ketika yang lebih dikenali. Nah, ukhuwah Islamiyah atau rasa kebersaudaraan inilah yang mempermudah syaratnya dibanding konvensional itu. Namun perlu diperhatikan juga kehati-hatiannya tetap perlu dilaksanakan. Artinya eh, aspek-aspek apa yang perlu dicatat, dokumen apa yang perlu dilihat, itu perlu. Namun ketika kita sudah saling mengenal, sudah saling tahu, otomatis lebih mudah dibanding yang tidak tahu sama sekali. Sehingga eh, bisa dikatakan ketika sudah saling mengenal, sudah sering misalkan ketemu di masjid bersama, otomatis orang akan tahu, oh, ini kayaknya baik, oh, orang ini sepertinya tidak penipu gitu. Jadi akan berdampak seperti itu. Adapun fleksibilitas, hitung-hitungan biaya dan lain sebagainya, itu saya belum mengalaminya secara langsung sehingga tidak bisa menyampaikan bagaimana di lapangannya. Oke, saya rasa itu ya Joko.
Kemudian, oke, bagaimana menghadapi minat dan strategi mereka? Oke, bagus ya, Feren ya. Ini juga menjadi salah satu penelitian saya, yaitu mengapa mayoritas Muslim di Indonesia masih belum menggunakan lembaga keuangan syariah, gitu. Nah, tantangannya adalah, ya mereka belum berminat, mereka belum ada keinginan, hatinya belum tergerak untuk menggunakan sesuai dengan prinsipnya. Satu, penyebabnya yang bisa kita ketahui adalah nafsu, godaan iblis dan setan yang tidak kalah dahsyatnya. Sehingga pemeluk agama Islam pun belum 100%. Apalagi 50%-nya itu menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Apa kendalanya? Nah, itu sedang diteliti. Semoga nanti saya bisa menyampaikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja yang membuat mereka belum membuka, kan gitu ya. Apa saja gitu. Jadi strateginya adalah menyadarkan masyarakat yang notabene mayoritas adalah Muslim ini untuk bisa menggunakan atau bertransaksi dalam kesehariannya maupun dalam bisnisnya menggunakan perbankan atau lembaga keuangan, industri keuangan bank maupun industri keuangan non bank yang berprinsip syariah. Jika di jika melihat dari negara tetangga itu menggunakan sistem yang top down, artinya pemerintah mewajibkan sehingga masyarakat tidak mau jika tidak berkata iya, tidak bisa jika tidak berkata iya. Tapi karena kita di negara yang bukan bersistem monarki, kerajaan, sehingga hal tersebut akan dirasa, akan dianggap sebagai pemaksaan. Ini dia ya, tantangannya adalah ya memang mereka belum berminat. Apa penyebabnya? Ya, karena godaan dari hawa nafsu, godaan dari umat Islam sendiri yang belum mau mempelajari hal tersebut. Gitu. Saya rasa itu ya. Apakah mereka akan bertahan? Ya, kita lihat nanti ya. Selama ini terbukti selama krisis justru yang lembaga keuangan bank maupun non-bank syariah dia lebih sustain. Kenapa? Berbasis sektor real, berbasis kenyataan. Saya rasa itu ya Feren ya untuk pertanyaan ketujuhnya. Bisa dilihat secara bukti nyatanya. Oke, sama ya, ini masih sama 7. Saya perlanjut. Jika konsumen berjangka meninggal, maka apakah tetap dapat tersebut? Mohon maaf ya Alfon ya. Untuk asuransi syariah jujur saya tidak terlalu memahami detail maupun contoh. Saya akan menjelaskan sepaham saya dengan menggunakan asumsi atau analogi yang pernah saya baca. Ketika asuransi itu meninggal, ya kan, otomatis klaimnya akan sama dengan konven. Dicek dulu meninggalnya kapan, biaya rumah sakitnya berapa, dan lain sebagainya. Kenapa? Probabilitas dan pelajaran kalian di mata kuliah skolastik itu probabilitas orang ikut asuransi kemudian meninggal belum waktunya itu biasanya kecil, tidak lebih dari 20%. Ini feeling saya ya, saya belum melihat datanya secara langsung. Akan mendapatkan keuntungan dari asuransi tersebut, ya pastinya. Gitu. Ketika dia mengikuti asuransi jiwa, otomatis jiwanya yang ditanggung kan gitu. Kalau asuransi penyakit, BPJS, kemudian meninggal tidak karena sakit, tapi mendadak. Apakah di cover? Iya, seyogyanya seharusnya tidak. Karena yang dia ikuti adalah asuransi kesehatan, bukan asuransi jiwa. Asuransi jiwa, nah itu, kalian lebih tahu apa saja yang ditanggung kan itu. Asuransi kesehatan berarti cukup untuk berobat. Asuransi jiwa, keselamatan, meninggal, kecelakaan, dan sebagainya, itu baru bisa diklaim ketika terjadi apa yang diperjanjikan. Tapi ketika meninggal tanpa kecelakaan, tanpa ada peristiwa, ya sudah. Berarti apakah itu masuk dari mati dalam asuransi ya? Ya beliau mati, cuman penyebabnya itulah yang kadang-kadang diperdebatkan, gitu ya. Saya lanjutkan, Alfons. Tapi sebatas perjanjian ya, tidak melebihi. Oke, salah satu peran BMT, oke ya BMT itu IKNB namun tidak di bawah OJK, langsung di bawah Kementerian Koperasi ya.
Oke, salah satu peran. Nah, misalnya ada seorang minoritas non-Muslim jadi dalam ekonomi Islam. Nida. Baik. Ini jika konteksnya adalah di Indonesia, ya bebas-bebas saja ya. Tapi jika pertanyaannya adalah bagaimana minoritas non-Muslim yang berada di negara dengan prinsip syariah sebagai pemerintahan gitu ya. Karena Indonesia mayoritas Muslim, tapi pemerintahannya tidak berdasarkan sistem syariah umum, liberal, legal gitu ya, sekuler gitu. Pertanyaannya bagus, Nida. Dalam sejarah dikatakan ketika mereka yang beragama selain Islam tinggal di wilayah yang dikuasai oleh kerajaan maupun khalifah Islam, ceritanya adalah satu, mereka hanya membayar usur dan kharaj, yang Muslim hanya membayar zakat. Bandingkan dengan saat ini, di mana pajaknya melebihi 10%. Zaman dahulu non-Muslim yang membayar zakat, yang membayar kepada pemerintah adalah mereka yang punya pekerjaan. Yang miskin, yang tidak punya harta, bagaimana? Iya, tidak ditarik, gitu ya. Jadi tidak ada penarikan dana zaman itu. Silakan dibaca sejarahnya. Beda dengan sistem pajak. Mau kamu kaya, mau kamu punya hutang atau tidak, ketika sudah pada titiknya membayar PBB, ya sudah diminta, gitu. Nah, ini dia BMT zaman dahulu dikelola oleh pemerintah atau bahasa sekarang adalah Kementerian Keuangan. Nah, ketika zaman sekarang kita analogikan adalah BMT atau Kementerian Keuangan, Baitul Mal, terus kantor pajak tidak bayar pajak, dikejar-kejar nggak? Iya. Zaman dahulu, apakah non-Muslim dikejar-kejar oleh Muslim? Tidak. Ketika mereka tidak mampu membayar, ya sudah, tidak dipaksa. Beda dengan zakat. Zakat ini mencurigai gitu ya. Oke, praktek ekonomi Islam. Nah, namun karena negerinya yang memimpin Muslim, maka nilai-nilai dalam perdagangan, dalam pekerjaan, nilai Islam dikedepankan. Silakan nanti dicek, apakah ada aturan Islam di luar ibadah yang merugikan cara berbisnis orang pada umumnya. Terlepas dari bisnis riba, bisnis barang rusak, itu pasti tidak boleh dalam Islam. Tapi ketika bisnis itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, saya rasa Islam tidak mengekalkannya. Hanya mengatur supaya rambu-rambu ini diikuti dan supaya tidak menyesatkan. Tidak sesat dan menyesatkan dalam arti tidak adil, misalkan curang terjadi, moral hazard terjadi, itu kan ketika nilai Islam tidak ditanamkan. Gitu ya. Oke, saya rasa itu ya untuk Nida ya. Kita lanjut supaya waktunya cukup. Baik, bagaimana perkembangan industri keuangan syariah? Oke, Naswa. Secara pangsa pasar belum bisa menyaingi yang konvensional. Itu sudah disajikan juga beberapa link ya, bisa dibaca sendiri Naswa. Namun dari sisi pertumbuhannya, karena dia masih asetnya kecil secara akumulasi berbanding dengan IKNB konvensional itu belum besar, jadi kenaikannya yang secara rupiah itu jauh lebih kecil dibanding IKNB konvensional, namun secara year to year insya Allah lebih besar. Karena masih kalau dalam pelajaran mikroekonomi kita belajar increasing marginal, increasing sebentar, increasing marginal cost, bukan increasing, saya agak lupa, increasing constant, bukan increasing ya, constant return to scale. Konstan, bukan konstan, decreasing constant, decreasing return to scale, returns to scale. Artinya apa? Secara biaya di awal itu turun, maka secara aset dia akan naik. Tapi pada suatu titik akan terjadi constant return to scale, alias skala pengembaliannya itu konstan. Baru nanti increasing return to scale. Artinya ketika biaya makin mahal, maintenance makin mahal, alat-alatnya, keuntungannya makin turun. Nah, itu ya. Jadi saat ini IKNB keuangan non-bank yang syariah itu masih lebih unggul dalam pertumbuhannya. Tapi dalam
kapitalisasi pasar masih kalah. Oke, itu ya, Nasma ya. Kemudian, nah ini ada sedikit penjelasan nih. Nah, itu mudah akses bla 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 ya kan ya. Oke. Oke. 11 di dalam Qard Hasan apakah ada penyetaraan harga dan keuntungan pegawai gadis syariah? Ah, ini dia. Harus dipahami, Qardul Hasan adalah memberikan bantuan tanpa meminta pokok. Ya, awalnya saya bantu, tapi perjalanannya kok kasihan, kok usahanya gagal, udah dibebaskan. Nah, membebaskan pinjaman, membebaskan bukti jaminan, itu dalam syariat disebut Qardul Hasan. Qard adalah utang piutang, Qard adalah saling meminjami. Tapi qardul hasan adalah meminjami tanpa berharap kembali. Contohnya seperti orang tua, qardul hasan adalah memberikan air susu ibu kepada anaknya, dan itu mereka tidak berharap kembali. Orang tua, bapak yang mencarikan nafkah untuk keluarganya, memberikan makan kepada anak-anaknya, dan dia tidak berharap kembali. Nah, itu analogi dari qardul hasan. Tapi kalau qard, ya memberi pinjaman masih berharap apa yang dipinjamkan kembali lagi. Nah, ini perlu dipahami ya Lia ya. Jadi penjelasan mengenai Qard dan Qardul Hasan ini luas gitu. Banyak contohnya. Saya tidak cukup menjelaskan untuk menjawab ini, tapi gambaran secara umumnya adalah Qardul Hasan adalah sebuah nama akad di mana secara konsep Qardul Hasan itu memberi pinjaman tanpa berharap kembali. Orang tua memberikan hadiah ke anaknya tanpa nanti tua aku dikasih lagi. Nah, membiayai anaknya, orang-orang tua itu semuanya Qardul Hasan. Ya, membiayai anaknya meskipun jatuhnya kepada hukum infak. Namun, kodulusan itu mirip seperti itu ketika meminjamkan tanpa ingin pengembaliannya. Nah, itu. Kalau kort saja gimana? Nah, itu utang piutang. Kedain, gitu ya. Pinjaman yang baik. Kemudian apakah ada pernyataan harga dan keuntungan? Oke, gada syariah. Eh, saya belum familiar dengan hal tersebut. Apakah ada penyetaraan atau tidaknya? Maksudnya gimana? Saya kurang paham ya. Wardul Hasan dapat ini ya. Kayak saya lewati dulu ya. Semoga nanti jika ketemu bisa ditanyakan kembali. Oke, bagaimana jika melakukan gadai itu menggunakan maksudnya? Ini dia. Gina, bagus. Artinya menggadaikan barang orang lain tanpa izin ya. Itu dalam fikih muamalah dilarang ya. Tidak boleh. Karena apa? Misalkan saya tahu itu barangnya Gina. Kemudian saya ambil, saya gadaikan. Itu perbuatan dosa. Kenapa? Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, itu saja sudah tindakan dosa atau kejahatan. Gitu. Apalagi menggadaikan barang milik orang lain, di mana kepemilikan itu bukan milik kalian. Jadi itu. Kalau jika yang saya pahami ya, gadai syariah harusnya menanyakan status kepemilikan barang konvensional. Biasanya, yang penting barang itu ada di tangan Anda, ya udah itu milik Anda. Itu konvensional secara filosofis. Secara syariah, orang boleh bertanya, Gina, apakah ini milikmu atau kamu pinjam? Kalau pinjam jangan digadaikan. Nah, itu harusnya gadai syariah berani untuk menanyai hal tersebut. Karena apa? Bisa jadi dalam satu rumah suami istri yang tidak akur mengambil barang pasangannya kemudian menggadaikannya tanpa izin. Itu kan menyalahi aturan juga. Oke, jadi ketika kita membahas konsep kepemilikan, konsep yang dalam Islam adalah semua milik Allah. Kita hanya dititipi sementara waktu sampai kita meninggalkan dunia. Jadi, orang yang dititipi itu lebih menjaga. Saya dititipi barang, saya jaga. Tapi ketika itu barang saya pribadi, itu cenderung ya sudahlah rusak nggak apa-apa. Saya barang-barang saya sendiri. Jadi apa namanya? Ketika orang itu konsepnya adalah barang titipan, maka dijaga dengan sepenuh hati. Tapi ketika konsepnya adalah ini barang saya pribadi, ini hak-hak saya menggunakannya, maka dia akan kurang disiplin, akan kurang berhati-hati dalam menggunakan fasilitas umum. Nah, ini dia yang membedakannya. Jadi gadai syariah dan gadai konvensional pasti ada bedanya. Selain apa yang sudah disebutkan di atas konsep. Oke. Semoga yang terakhir. Nah, kita cek dulu. Wah, ya masih banyak. 18 ya. 17. Alhamdulillah. Kita di 13. Sudah selesai. Oke. Produk asal usaha adalah produk yang memberikan keadilan. Oke. Apabila dalam waktu tertentu paling musibah. Asuransi. Oke. Oke. Baik.
Perlu dipahami ya, Alfon ya, dalam konsep dana tabaru, ini saya menjelaskan konsepnya. Praktiknya di lembaga keuangan asuransi syariah, saya belum pernah mengetahui secara pasti. Apakah dana tabaruk dikombinasikan dengan tabungan atau bagaimana, itu yang belum saya pahami. Intinya, konsep tabaruk itu seperti kita bayar dana keselamatan untuk SIM. Kita membayar tol dikurangi 50 atau 100 rupiahnya untuk asuransi kecelakaan. Nah, inilah asuransi yang awal mula sejarahnya. Jadi, saya bayar ketika tidak terjadi apa-apa, dana itu akan mengumpul. Jaga-jaga jika ada kecelakaan. Pertanyaannya, terkadang dana yang terkumpul ini pengurusnya, mohon maaf sekali, imannya kurang sehingga dia tergoda untuk menggunakan dana yang terkumpul. Dia tergoda untuk mengambil sedikit saja lah nggak ketahuan. Nah, ini. Jadi hal inilah yang membedakan keuangan syariah dan non syariah. Jika di syariah kita kenalkan dosa, halal, haram, dosa, pahala, sehingga ketika orang tersebut ingin berbuat kecurangan, ingin mengambil keuntungan pribadi, itu tidak bisa terwujud gitu. Oke, saya rasa itu ya Alfon ya. Jika kurang puas nanti kita bisa diskusi kembali. Oke, dampak negatif. Hmm, hampir selesai ya. Bagaimana jika berada pada suatu barang dan penyusutannya dengan bagus ya pertanyaan saya, Bang. Namun waktunya tidak cukup untuk membahas ini dalam satu pertemuan. Ini juga saya singgung di awal tentang depresiasi ya. Semoga benar. Eh, oke, oke. Nah, berarti yang digadekan itu barang, misalkan gadekan emas 5 gram, harganya sekarang 6 juta, ya kan? Terus kemudian berjalannya waktu ingin ditebus. Nebusnya yang mana? Apakah 5 juta atau menebus emasnya? Kalau menebus emasnya, biasanya menggunakan harga beli saat terjadi transaksi. Oke, itu ya Seva ya. Oke, jadi ini harus kita obrolkan ya. Kalau ingin penyusutannya itu maksudnya apakah appreciation, apa depreciation, nah itu ya. Oke, apakah apakah jika masalah dikembalikan itu turun harga, yaitu risiko dari sebuah bisnis. Nanti kita bahas lebih detail. Sisa uang eksekusi, apakah dengan sisa eksekusi? Mohon maaf, Pak Alfian, saya kurang menguasai tentang sisa uang eksekusi ini ya. Jadi saya tidak bisa menanggapi pertanyaannya. Dari konven garis syariah, sisa eksekusi. Sebentar. Sepertinya eksekusi ini ada di prakteknya ya. Saya tidak berani menanggapi terlebih dahulu. Jika seorang melakukan gadai secara online, namun tidak dapat misalnya tersebut, ya pertanyaannya adalah, jawabannya adalah ada di lembaran terakhir yang kecil-kecil itu apa konsekuensinya. Dan saya jujur belum mengetahui secara pasti ya tentang bagaimana jika tidak dapat melunasi tersebut. Yang saya ketahui tentang mawaris yang mungkin akan sama dengan ini, nama si Fulan atau orang yang meninggal itu akan pergi ke nasab keluarga terdekatnya dulu. Makanya dari ilal masakin, kalau tidak bisa baru keluarga jauh. Nah, gitu ya. Jadi saya rasa seperti itu gadai online ya. Nah, ini masalah kontemporer juga perlu ditelaah juga. Gadai kontemporer itu apa yang kalian jaminkan? Ketika jaminannya adalah bukan barang fidusia atau barang yang bisa ditahan, ya itu lebih merepotkan. Oke. Terakhir, strategi INKBM, maksudnya gimana? Ini pertanyaan kurang jelas ya Indra ya. Servis dan bekerjasama dengan bank syariah. Hampir semua IKNB meletakkan yang syariah ya. Hampir IKNB syariah meletakkan dananya di bank syariah. Hampir semua, harusnya. Karena ada aturan wajib halal. Sehingga mau tidak mau mereka harus meletakkan dananya di produk bank syariah. 50%-nya kan, 40%-nya kan, atau 30% dari penghasilannya dialokasikan ke bank apa namanya DDS syariah ataupun lembaga yang lainnya. Oke.
Kemudian terakhir, oke, ya. Nah, mohon maaf ya, saya mau pause recording, kesulitan, ada suara. Nah, saya rasa itu yang bisa saya tanggapi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan atau menyinggung dalam satu semester ini. Semua kesalahan datangnya dari saya, adapun ketika itu benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tidak bertemu dengan saya lagi di mata kuliah yang sama ya di semester berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas pengalamannya satu semester ini dan semoga sukses dalam ujiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.